Banjir Darah di Borobudur, bagian ke-12, karya Ko Ping Ho. Chandra Dewi, anakku yang ayu, anakku yang manis. Mengapa dalam beberapa hari ini kulihat engkau selalu bermuram durja? Demikian pertanyaan yang keluar dari mulut sang Panembahan Bayu Murti kepada putri tunggalnya yang duduk menundukkan mukanya. Dara itu hanya memandang sekejap kepada ayahnya tanpa berani menentang pandang mata ayahnya yang tajam menembus, lalu menunduk kembali. Tidak apa-apa, Rama. Aku hanya merasa agak kesal dan sunyi. Rama, mengapa engkau tidak mau pindah ke kota? Alangkah akan senangnya kalau kita tinggal di ibu kota Mataram. Ayahnya tersenyum. Baru sekarang aku mendengar bahwa engkau merasa kesunyian di puncak bukit yang indah dan yang selamanya engkau sukai ini. Kenapa, nak? Ada sesuatu yang membingungkan hatimu kah? Katakanlah terus terang kepada ayahmu. Akan tetapi gadis itu hanya menunduk dan menggelengkan kepala, dan tiba-tiba mukanya menjadi kemerahan, seakan-akan jawaban yang terkandung dalam hatinya membuatnya merasa malu, dan jawaban itu hanya terdengar dalam hatinya, tetapi ia tidak kuasa mengucapkannya. Chandra Dewi, tak perlu kiranya kau menyembunyikan perasaan hatimu terhadap ayah sendiri. Aku tahu bahwa engkau telah cukup dewasa. Sudah tiba saatnya untuk meladeni pria, menjadi istri dan ibu yang bijaksana. Panembahan Bayu Murti mengelus-elus jenggotnya, lalu tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Chandra, anakku, kurasa aku tidak mendahului kehendak dewata dan juga tidak menduga keliru kalau kukatakan bahwa hatimu telah tertambat kepada Jaka Bagus Indrayana, bukan? Rama Panembahan. Sambil menahan-nahan senyum, gadis itu menunduk makin rendah dan jari tangannya meremas-remas ujung kembennya. Chandra, tidak usah engkau ragu-ragu dan khawatir, anakku. Aku sebagai ayahmu dan juga Kakang Wiku Duta Prayoga sebagai ayah Indrayana sudah cukup awas dan maklum akan keadaan hatimu dan hati pemuda itu. Oleh karena itu, diam-diam ketika kami berdua mengunjungi sang Panembahan Ekalaya dahulu itu, kami telah berjanji untuk mengikat tali perjodohan antara engkau dan Indrayana. Rama. Hahaha, tidak senangkah hatimu, Chandra? Panembahan itu tertawa dengan hati penuh kebahagiaan. Betapapun juga perjanjian kami belum resmi, anakku. Belum diadakan upacara untuk itu. Hanya sebagai pembicaraan sambil lalu saja. Sebelum mengambil keputusan, aku dan Kakang Wiku akan bertanya kepada orang-orang yang bersangkutan terlebih dahulu. Maka sekarang jawablah, anakku. Maukah engkau menjadi sisihan Raden Indrayana? Rama. Chandra Dewi tak dapat menahan rasa girangnya dan juga tak dapat menyembunyikan senyum bahagianya. Akan tetapi ia merasa amat malu. Ia bangkit berdiri dan sambil berkata, Terserah Rama Panembahan sajalah. Ia lalu berlari ke belakang, keluar dari pintu belakang, dan terus berlari ke dalam hutan di belakang rumahnya. Chandra Dewi berlari ke sebuah tempat di mana banyak tumbuh pohon waringin yang besar-besar. Pohon itu tumbuh sedemikian rapatnya, sehingga daun-daun merupakan atap, dan tempat di bawah pohon-pohon itu tidak sampai basah kuyup jika hujan turun, dan juga tidak terlalu panas apabila sang surya memanggang jagat. Di sebelah kiri tempat teduh ini terdapat sebuah pondok kecil yang dipergunakan oleh Panembahan Bayu Murti sebagai sanggar pemujaan, tempat bermuja samadi, dan sebelah kanan dijadikan sebuah taman bunga oleh Chandra Dewi. Tempat ini selain indah, harum, juga bersih sekali karena setiap hari disapu dan dibikin bersih oleh gadis itu. Dijadikan tempat bermain, tempat membuat patung, dan juga melepas lelah setelah bekerja dan melayani keperluan ayahnya sehari-hari. Chandra Dewi masuk ke tempat itu dan mengambil sebuah patung tanah yang dibuatnya dan disembunyikan di balik semak-semak. Dia mengangkat patung itu ke tengah taman, kemudian duduk bersimpuh di depan patung yang tak seberapa besar itu.
Dipandangnya patung itu sampai beberapa lamanya dengan mata mesra dan mulut tersenyum. Kemudian diraihnya patung itu dan diusapnya pipi patung itu beberapa kali. Mengapa sudah setahun lebih kau tidak datang mengunjungiku? Mengapa kau tidak mengirim berita, tidak memberi kabar sedikit pun juga? Apakah kau sudah lupa kepada aku, lupa kepada Dewimu? Apakah hatimu terpikat oleh sinar mata seorang putri Mataram? Chandra Dewi sama sekali tidak tahu bahwa semua perbuatannya itu diawasi oleh sepasang mata yang semenjak tadi mengintainya. Tidak menyangka bahwa semua ucapannya yang setengah berbisik itu didengarkan orang. Dan orang ini bukan lain adalah Indrayana sendiri. Sebagaimana kita ketahui, pemuda ini dengan hati hancur meninggalkan kerajaan Mataram, menjadi utusan Sang Prabu Pikatan dan membawa surat lamaran raja itu untuk Chandra Dewi kekasihnya. Telah semenjak tadi ia tiba di lereng bukit tempat tinggal kekasihnya. Akan tetapi berat rasa hatinya untuk naik ke puncak dan menyerahkan surat lamaran yang merupakan surat pembawa sengsara baginya itu. Ia bahkan lalu naik dari belakang pondok Panembahan Bayu Murti dan tiba di belakang rumah di mana terdapat taman bunga Chandra Dewi. Berkali-kali ia hendak melanjutkan perjalanannya menjumpai sang Panembahan, akan tetapi kedua kakinya menggigil dan terpaksa berkali-kali ia menunda pula niatnya dan duduk di bawah sebatang pohon waringin yang besar. Kemudian ia melihat Chandra Dewi berlari-lari memasuki taman di bawah pohon waringin itu. Berdebar-debar jantung Indrayana ketika melihat gadis itu dan ia cepat menyembunyikan diri di belakang pohon. Naik sedus-sedan dari dadanya yang membuat kerongkongannya tertutup dan sesak bernapas ketika ia menyaksikan betapa kekasihnya itu nampak makin ayu dan denok. Dengan mata berlinang, ia memandang Chandra Dewi dan mengagumi kecantikan darah itu, bekas kekasihnya yang tak lama lagi akan menjadi permaisuri raja di Mataram. Dewi kekasihku, ratapnya di dalam hati. Akan tetapi ia tidak keluar dari tempat sembunyinya dan hanya mengintai dengan dada berdebar. Ia melihat betapa darah itu lari ke rumput alang-alang dan duduk menghadapi patung sambil bicara seorang diri. Alangkah terkejut dan panas hati Indrayana ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh gadis itu kepada patung tadi. Ia memandang dengan penuh perhatian dan telinga terasa panas. Telinganya terngiang-ngiang dan pelupuk matanya menggigil. Tiba-tiba saja ia merasa amat cemburu pada patung itu. Memang sungguh mengherankan keadaan pemuda ini. Kalau tadinya ia hanya dapat bersedih mengingat betapa kekasihnya akan diperisti oleh Sang Prabu Pikatan atau Raden Pancapana bekas sahabatnya, kini tiba-tiba ia merasa cemburu dan marah melihat kekasihnya bercumbu rayu terhadap sebuah patung. Sesungguhnya kalau saja yang hendak merampas gadis itu dari tangannya bukan Sang Raja Pikatan, tentu ia akan melabrak perampas itu dan mengajaknya bertanding mati-matian. Ia memandang lagi dengan hati panas dan melihat betapa Chandra Dewi mendekap patung itu sambil berkata, "Ah, kusuma hatiku, tidak tahukah kau betapa kau telah membuat hatiku sunyi dan tak berarti semenjak kau meninggalkanku? Tidak tahukah kau betapa besar rindu dendamku kepadamu? Sudah musnahkah rasa cinta kasihmu terhadap Chandra Dewi?" Indrayana tak dapat menahan sabar lagi. Ingin ia merampas patung itu dan membantingnya sampai hancur berkeping-keping. Ia melompat dari tempat persembunyiannya dan berdiri di depan Chandra Dewi dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan bertolak pinggang. Chandra Dewi terkejut dan mengangkat muka memandang. Sepasang matanya yang seperti bintang pati itu membelalak lebar. Mulutnya yang berbibir indah segar itu ternganga, seakan-akan tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Tak terasa lagi, patung yang dipegangnya terlepas dan patung itu rebah terlentang, sedangkan gadis itu sendiri perlahan-lahan berdiri sambil berbisik berkali-kali, Kau, Kang Mas." Akan tetapi Indrayana tidak memandang kepadanya. Pemuda itu sedang tunduk memandang kepada patung tadi dengan mata terbelalak, seperti belum mau percaya kepada matanya sendiri. Ia menggerakkan kedua tangannya mengambil patung itu, memandang wajah patung itu dengan penuh perhatian. Ternyata patung itu adalah patung Indrayana sendiri. Pemuda itu tiba-tiba membanting patung itu sampai hancur, lalu mendekapkan kedua tangannya di depan mukanya. 10 jari tangannya menggigil.
Kedua kakinya yang berdiri juga ikut menggigil, sedangkan dari celah-celah jari tangannya keluarlah butir-butir air mata. Dewi, Dewi. Terdengar keluhnya tercampur isak tertahan. Ia merasa seakan-akan dadanya ditusuk oleh ribuan ujung keris berbisa. Melihat kekasihnya demikian setia, tetap mencintainya sepenuh jiwa. Kemudian mengingat betapa ia tadi telah menyangka yang bukan-bukan. Menyangka gadis sesuci ini berlaku serong mencintai orang lain. Mengingat betapa kekasihnya yang demikian setia dan memang mencintainya akan dipersunting oleh sang Prabu Pikatan. Hancurlah hati Indrayana. Sebaliknya ketika Chandra Dewi menyaksikan keadaan pemuda itu, ia amat terheran-heran dan juga gelisah, terutama sekali ketika ia melihat air mata pemuda itu mengalir keluar dari celah-celah jari tangannya. Serentak gadis itu melompat maju dan memegang kedua lengan Indrayana, membetotnya dengan keras hingga Indrayana melepaskan tangannya dari depan mata. Pemuda itu memejamkan kedua matanya, hidungnya kembang kempis menahan dorongan isak yang menaik dari dalam dada. Mulutnya terengah menahan hawa perasaan yang bergolak. Kakang Mas Indrayana, kau kenapa? Chandra Dewi bertanya sambil mempererat pegangan tangan pada lengan pemuda itu. Mendengar suara ini sadarlah Indrayana daripada keadaannya. Ia membuka kedua matanya melalui jari-jarinya. Ia memandang kepada wajah gadis itu. Melihat betapa sinar mata gadis itu dengan sayu dan mesra menatapi wajahnya. Indrayana menggeleng-gelengkan kepala dengan keras untuk menahan hasrat hatinya yang ingin memeluk dan mendekap kepala kekasihnya itu ke dadanya. Ia bahkan segera menarik kembali kedua tangannya sehingga terlepas dari pegangan Chandra Dewi. Kakang Mas Indrayana, kau kenapa? Apa yang terjadi? Gadis itu mendesak dan kini ia pun menjadi pucat karena menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang amat hebat sehingga pemuda pujaan hatinya itu bersikap sedemikian rupa. Tidak, Jeng Dewi, jangan kau menyentuh aku, jangan. Akan tetapi Chandra Dewi bahkan menubruk maju dan memeluk pinggang pemuda itu, menjatuhkan mukanya di dada Indrayana sambil menangis. Kang Mas Indrayana, agaknya kau telah membenci aku, agaknya kau telah lupa padaku, Gusti yang Maha Agung. Benar-benarkah kau telah terpikat oleh seorang gadis lain di Mataram? Dara ini lalu menangis, hingga Indrayana merasa betapa kulit dadanya menjadi basah dan hangat oleh air mata gadis itu. Lupalah ia akan segalanya dan kedua lengannya yang kuat itu segera merangkul dan memeluk kepala kekasihnya, didekapnya kuat-kuat ke dadanya. Dewi, Dewata menjadi saksi bahwa kaulah satu-satunya wanita di Mayapada ini yang menjadi pujaan kalbu dan kesuma hatiku. Kang Mas Indrayana, bisik Chandra Dewi dan terisaklah gadis ini karena terharu dan girang. Untuk beberapa lamanya sepasang teruna remaja ini diam tak bergerak, tenggelam dalam ayunan perasaan masing-masing. Tetapi Indrayana sadar kembali dan segera melepaskan rangkulannya, lalu melangkah mundur sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kang Mas Indrayana. Chandra Dewi mengembangkan kedua lengannya dan memandang heran. Jeng Dewi, jangan kau mendekati aku. Ketahuilah bahwa aku tak berhak menyentuhmu, aku tak berhak memandangmu. Bahkan aku seharusnya berlutut menyembahmu sebagai junjungan, sebagai Mahaputri Mataram. Kau kenapakah Kakang Mas? Sungguh berubah sekali sikapmu. Apa yang telah terjadi? Katakanlah, aku bersedia menerima pukulan yang bagaimanapun beratnya. Katakanlah. Diajeng, aku datang sebagai utusan Sang Prabu Pikatan dari Mataram. Wajah Chandra Dewi berseri. Lalu apa buruknya itu? Tentu yang kau maksudkan dengan Sang Prabu Pikatan itu adalah Raden Pancapana, bukan? Kau tentu akan menjadi patihnya. Bagaimana keadaan Sang Prabu? Melihat kegembiraan Chandra Dewi mengenangkan Raden Pancapana yang hampir seperti kakak kandungnya itu, Indrayana menarik napas panjang. Kau tidak tahu, Dewi. Keluhnya di dalam hati.
kau tidak tahu. Jeng Dewi, memang Kakang Mas Pancapana yang mengutusku ke sini untuk menyerahkan sepucuk surat kepada Paman Panembahan. Rama Panembahan berada di dalam pondoknya, tapi kau masih belum menceritakan apa yang membuat kau bersikap seperti itu. Kau kelihatan berduka sekali. Ada apakah? Apakah hubungannya penyerahan surat ini dengan kedukaanmu? Dengarlah baik-baik Jeng Dewi. Surat ini maksudnya tidak lain bahwa Sang Prabu Pikatan dari Mataram meminang engkau untuk menjadi permaisuri kerajaan Mataram. Lenyaplah semua warna muka merah dari Chandra Dewi. Sepasang matanya terpentang lebar-lebar memandang kepada Indrayana. Tak mungkin Raden Pancapana punya niat seperti itu. Dia seperti kakakku sendiri. Tak mungkin. Indrayana menunduk. Bagaimanapun juga memang demikianlah halnya. Sang Prabu harus menikah dan mencari seorang permaisuri. Dan menurut pandangannya, hanya engkaulah orangnya yang patut menjadi permaisurinya, menjadi wanita termulia di Mataram. Tidak, aku tidak mau. Kakang Mas Indrayana, bagaimanakah engkau ini? Dan justru engkau yang melakukan tugas meminang ini. Apakah kita sudah gila? Melihat betapa kekasihnya berdiri dengan bingung dan wajah pucat, hampir saja Indrayana tidak kuat menahan gelora hatinya. Hendak menghiburnya, ingin sekali ia memeluk gadis itu, membisikkan kata-kata hiburan, menyenangkan hatinya, mengatakan bahwa semua itu hanya kelakar belaka, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, dewata pun tidak, yang sanggup untuk memisahkan mereka, memutuskan kasih sayang mereka. Akan tetapi ia harus menarik napas berkali-kali dan menunduk saja. Kakang Mas Indrayana, jawablah, mengapa engkau membiarkan saja hal ini terjadi? Mengapa engkau tidak menentangnya, tidak mengajaknya bertanding, tidak mengubur ujung kerismu di dadanya? Mengapa? Indrayana mengangkat muka dan memandang tajam. Tidak, Jeng Dewi. Sang Prabu Pikatan adalah seorang raja besar di Mataram. Di dalam tangannya lah terletak keselamatan, kejayaan dan kemuliaan Mataram. Sesungguhnya daripada mengikuti aku yang bodoh dan hina, dalam pandanganku tidak ada wanita yang lebih patut menjadi sesembahan rakyat Mataram selain engkau. Ucapan ini seperti keris yang menusuk jantung Chandra Dewi. Ia memejamkan kedua matanya, keningnya berkerut dan giginya menggigit bibir. Tak sebutir pun air mata mengalir turun dari matanya. Akan tetapi tubuhnya seakan-akan telah ditinggalkan sukmanya, sehingga tiada daya sama sekali. Akhirnya ia terhuyung-huyung dan tentu ia sudah roboh kalau tidak Indrayana cepat melompat dan memeluknya. Aduh, Jeng Dewi, kuatkanlah hatimu, kata Indrayana dengan terharu. Untuk beberapa lama Chandra Dewi tak bergerak dalam pelukan Indrayana. Kemudian ia menangis terseduh-seduh. Kang Mas Indrayana, mengapa terjadi hal begini? Mengapa? Aku lebih baik mati daripada harus mengalami derita sebesar ini. Sampai hati Raden Pancapana berbuat seperti ini. Dan bagaimana pula engkau orangnya yang menjadi utusannya untuk melamarku? Tenanglah Jeng Dewi dan pikirkan baik-baik. Raden Pancapana yang dulu tidak ada lagi. Yang ada adalah Sang Prabu Pikatan yang mulia dan berkuasa atas kaula Mataram. Kita tak dapat membantah kehendaknya dan anggap saja bahwa kita tidak berjodoh di Ajeng. Akan tetapi percayalah bahwa selama hidupku aku tak akan menikah dengan wanita lain dan bahwa cinta kasihku terhadapmu akan sama kekalnya dengan sukmaku. Tiba-tiba Chandra Dewi merenggutkan tubuhnya dari pelukan Indrayana dan kedua matanya bersinar-sinar bagaikan mengeluarkan api. Kang Mas Indrayana, kau sungguh mengecewakan hatiku. Kau seorang yang tadinya kukira segagah-gagahnya orang, ksatria yang kusangka seorang raja ksatria yang semulia-mulianya, ternyata hanya seorang pemuda yang lemah. Kau bukan seorang kaula Mataram, kau seorang kaula Shailendra. Mengapa kau harus tunduk kepada Raja Mataram?
Sudah jelas bahwa Raden Pancapana telah berlaku khianat terhadap kawan dan adik angkatnya sendiri. Mengapa kau diam dan mengalah saja? Aku akan 1000 kali lebih senang melihat kau tewas dalam usahamu menentang kehendak Sang Prabu Pikatan yang kurang patut ini untuk membela aku daripada melihat kau lemah hati dan mengalah serta mengorbankan aku. Kalau kau tidak berani, biarlah aku sendiri yang akan menentangnya. Awas kau Pancapana, jangan kau kira bahwa aku Candra Dewi selemah Indrayana. Awas dan tunggulah datangnya pembalasanku. Setelah berkata demikian, Candra Dewi melompat dan lari pergi dari situ. Indrayana hendak mengejar, akan tetapi ia menghela napas dan merasa bahwa untuk saat ini lebih baik menjauhkan diri dari gadis itu. Ia lalu pergi menuju ke pondok tempat tinggal Panembahan Bayumurti. "Selamat datang Raden Indrayana," tegur sang Panembahan dengan gembira. Duduklah. Indrayana berusaha untuk menekan penderitaan batinnya, lalu duduk memberi hormat dan bersila dengan spontannya lalu berkata, "Maafkan saya Paman Panembahan kalau kedatangan saya ini mengganggu." Tidak sama sekali Raden. Apakah selama ini kau sehat-sehat saja?" Terima kasih Paman Panembahan, saya sehat dan selamat karena doa restu Paman. Tak lain saya menghaturkan sembah bakti kepada Paman Panembahan. Juga saya membawa sembah bakti dari Sang Prabu Pikatan untuk disampaikan kepada Paman Panembahan. Panembahan Bayumurti tertawa girang. Ya, aku sudah mendengar tentang kemajuan Mataram dalam bimbingan Raden Pancapana. Syukurlah, saat ini telah lama ku nanti-nanti. Adakah kau datang berkunjung untuk menengok saja? Ataukah ada keperluan khusus yang lain, Raden? Pertama-tama saya datang untuk menengok keadaan Paman Panembahan yang telah lama berpisah. Dan yang kedua, sebenarnya saya datang membawa perintah dari Sang Prabu Pikatan untuk menghaturkan sebuah surat kepada Paman Panembahan. Inilah surat itu, Paman. Sambil berkata demikian, Indrayana lalu mengeluarkan surat dari Sang Prabu Pikatan itu dan menyerahkannya kepada Sang Panembahan Bayumurti. Pertapa itu lalu membacanya. Indrayana hanya duduk bersila sambil menundukkan mukanya. Maka ia tidak melihat betapa pertapa itu memandangnya dengan tajam sehabis membaca surat. Kemudian ia mendengar pendeta itu menarik napas panjang berkali-kali. Jagat Dewa Batara, kehendak dewata pasti terjadi. Apa yang dapat dilakukan seorang manusia yang menjalankan dharma hidup di Mayapada tanpa dikehendakinya? Raden Indrayana, anakku, kau tentu sudah maklum akan isi surat ini, bukan? Indrayana mengangguk. Kau sudah maklum bahwa Sang Prabu Pikatan meminang adikmu Candra untuk diangkat menjadi permaisuri di kerajaan Mataram. Kembali Indrayana mengangguk. Terdengar lagi pertapa itu menghela napas. Aku tak akan menyalahkan Sang Prabu Pikatan. Ia hanya hendak menjaga nama dan sekalian juga memuliakan nama Candra Dewi dan aku sebagai ayahnya. Akan tetapi ia lupa akan kata-kataku dahulu. Lupa akan tugasnya mempersatukan kerajaan Mataram dan Shailendra. Lupa akan tugasnya mempererat ikatan batin antara agama Hindu dan Buddha. Kembali ia menarik napas. Memang segala kemuliaan dan kebaikan selalu harus ditebus oleh pengorbanan dari manusia-manusia mulia. Raden Indrayana, aku orang tua yang dapat menghibur kepadamu yang kutahu sedang menderita tekanan batin. Indrayana terkejut dan mengangkat muka memandang dengan heran, akan tetapi segera menundukkan kembali kepalanya ketika melihat betapa sinar mata pendeta itu betul-betul menyatakan bahwa pertalian cinta kasih antara dia dan Candra Dewi bukan merupakan rahasia lagi bagi orang tua itu. Hanya sedikit peringatanku kepadamu, Raden, yang patut kau jadikan obor untuk menerangi kegelapan pikiranmu. Manusia hanya menjadi pelaku yang dapat berlaku menurut kehendak sendiri. Tak seorang pun manusia terlahir dan mati atas kehendak sendiri. Namun sekali kelahiran dan kematian menyeretnya,
ia pun takkan dapat menolak atau membantah. Liku-liku hidup telah terbentang di depan kita, dan kita harus berjalan di atas lorong yang lebar, apakah kita suka atau tidak. Oleh karena itu, senjata yang paling ampuh hanyalah kesabaran dan ketegaran. Tenang dan sabarlah dalam menghadapi apapun juga yang terjadi dan menimpamu. Karena tanpa dua senjata ini, kau akan mudah tergelincir dan tersesat. Demikian, Raden, sedikit nasihat untuk bekal kau pulang ke Shailendra. Kembali Indrayana terkejut karena tak disangkanya bahwa pendeta ini demikian waspada, sehingga tahu pula bahwa ia mengambil keputusan hendak pulang ke Shailendra. Ia menyembah dengan hormat lalu berkata, "Terima kasih banyak Paman Panembahan. Mudah-mudahan saja saya yang bodoh ini dapat selalu mengingat akan nasihat dan petuah Paman yang amat mulia. Karena tugas saya telah selesai, perkenankanlah saya meneruskan perjalanan ke Shailendra." Baiklah, Pendeta itu menghela napas. semoga para dewata melindungi perjalananmu. Dengan hati kosong dan semangat lemah, Indrayana meninggalkan bukit itu dan berjalan cepat sekali menuju ke Shailendra. Di dalam hatinya, ia hanya dapat berdoa semoga Chandra Dewi akan hidup bahagia dengan Sang Prabu Pikatan. Dan ia mengobati jantung yang terluka dan berdarah itu dengan pikiran bahwa ia akan bertapa dan menjadi pendeta seperti ayahnya. Ayahnya merasa terharu melihat keadaan putranya yang kurus dan pucat. Ketika mendengar bahwa Sang Prabu Pikatan meminang Chandra Dewi, diam-diam Wikuduta Prayoga maklum pula akan luka di hati putranya, maka ia pun tidak banyak bertanya. Kedua ayah dan anak ini lalu tinggal di atas bukit sebelah barat Sungai Progo, di mana mereka hidup sebagai petani sambil bertapa dan kadang-kadang membuat senjata keris yang dipesan oleh para perwira kerajaan Shailendra. Walaupun kini tidak menjadi ahli, Duta Prayoga masih tetap setia dan selalu mengerjakan perintah Sang Prabu Samaratungga apabila raja ini membutuhkan senjata yang baik. Kalau kerajaan Mataram di bawah perintah Sang Prabu Pikatan makin lama makin jaya dan makmur, sebaliknya kerajaan Shailendra makin lemah dan surut. Sungguh pun agama Buddha yang dikembangkan oleh kerajaan ini makin luas dan makin banyak pengikutnya. Diam-diam Sang Mahasamaratuungga merasa kagum akan kepandaian Sang Prabu Pikatan, karena dalam waktu singkat saja Mataram telah bangun kembali, bahkan kini menjadi makin jaya, sehingga sebagian besar wilayah yang dahulu dirampas oleh para raja kecil kini telah kembali. Banyak raja-raja kecil ini takluk tanpa diserang lagi dan kejayaan Mataram makin bersinar sampai di daerah Shailendra. Shailendra sendiri pada waktu itu mengalami dua hal yang amat menggelisahkan pikiran Sang Maharaja Samaratungga. Pertama-tama, karena datangnya gangguan dari gerombolan serigala hitam di bawah pimpinan Sida Kalagana, pendeta yang sakti mandraguna penyembah Sang Batari Durga itu. Pendeta tersebut kini makin besar kekuasaannya, makin berani melakukan pelanggaran di wilayah kerajaan lain. Bahkan kini Sida Kalagana telah mengangkat diri sendiri menjadi seorang raja dengan gelar masih tetap Sang Maharaja Sida Kalagana, dan kerajaannya disebut Kerajaan Durgaloka. Hal kedua yang memusingkan Sang Prabu Samaratungga adalah Putri Pramodawardhani. Telah banyak pangeran dan raja yang datang mengajukan pinangan, akan tetapi selalu sang putri menolak. Hal ini amat menggelisahkan hati Sang Prabu Samaratungga. Oleh karena pinangan itu datangnya dari banyak pihak, dan kalau selalu ditolaknya, maka hal ini akan membuat sakit hati para pangeran itu dan menimbulkan permusuhan. Pada suatu hari, rombongan perahu layar yang besar-besar dan mewah berlabuh dan merapat di pantai Laut Jawa. Rombongan ini ternyata adalah perahu-perahu dari kerajaan Sriwijaya di seberang, dan setelah para penumpangnya mendarat, ternyata bahwa mereka adalah utusan dari kerajaan Sriwijaya yang datang melamar Putri Pramodawardhani. Menerima pinangan ini, Sang Maharaja Samaratungga menjadi girang sekali, oleh karena pinangan ini dianggap yang paling berharga dan mulia bagi putrinya. Pangeran manakah yang datang melebihi pangeran dari kerajaan yang juga beragama Buddha ini? Setelah menerima para utusan itu dan diberi tempat yang layak,
Segera Sang Prabu memanggil putrinya menghadap raja. Permaisuri dan putri mereka itu lalu mengadakan pertemuan di dalam istana. "Pramodawardhani, putriku yang tercinta," kata Sang Prabu Samaratungga dengan suara halus. "Ketahuilah bahwa hari ini datang warta yang amat menggirangkan dan membanggakan hatiku. Sudah sepatutnya pula kau merasa bangga karena warta ini sesungguhnya merupakan penghormatan besar bagimu." Hamba ikut merasa gembira mendengar bahwa Ramanda Prabu menerima warta girang. Berita apakah gerangan yang mendatangkan kebanggaan itu, Rama? Tanya Pramodawardhani sambil memandang kepada ayahnya dengan sepasang matanya yang indah dan bening. "Baru saja aku menerima utusan dari kerajaan Sriwijaya yang besar di seberang. Dan utusan itu membawa tugas dari kerajaan Sriwijaya untuk meminangmu, anakku. Kau akan menjadi permaisuri dari kerajaan yang besar dan jaya. Nama Shailendra akan menjadi lebih besar dan terhormat karenanya. Maka berbahagialah kau, anakku." Akan tetapi sang putri yang cantik jelita itu tidak menjadi girang sebagaimana yang diharapkan oleh ayahnya. Sebaliknya bermenunglah ia dengan sepasang alis yang hitam kecil dan panjang itu dikerutkan. Setelah agak lama, Sang Prabu Samaratungga menegur putrinya. "Pramodawardhani, mengapa kau tampak tidak bergirang hati? Apakah kau tidak merasa puas menjadi calon permaisuri kerajaan besar itu?" Ramanda Prabu, mohon ampun apabila hamba mengecewakan hati Ramanda. Akan tetapi, terus terang saja hamba belum ada niat untuk meninggalkan Ramanda dan Bunda Ratu. Hamba tak ingin pergi dari istana ini di mana hamba dilahirkan dan dibesarkan. Kasihilah hamba, Ramanda. Jangan mengirim hamba ke tanah yang asing bagi hamba itu. Merahlah wajah Sang Maharaja Samaratungga mendengar ucapan putrinya ini. "Pramodawardhani, alasan-alasan usang yang kau ucapkan itu sudah membosankan hatiku. Penolakan terhadap pinangan banyak pangeran dan bangsawan masih dapat kuterima karena mengingat bahwa para peminang itu derajatnya masih belum melebihi kita. Akan tetapi kau harus tahu bahwa peminang yang terakhir ini adalah Pangeran Pati Sriwijaya. Kau tak boleh selalu berkepala batu dan membantah orang tuamu. Apakah kau takkan menikah selamanya?" Ampun beribu, ampun Ramanda. Sesungguhnya semenjak remaja putri, hamba telah mempunyai serta menanam sebuah prasetya di dalam hati tentang pernikahan hamba, yaitu calon suami hamba haruslah seorang pemuda yang selain berbudi mulia, berwatak ksatria, juga harus memiliki kepandaian dan sakti mandraguna. Tiba-tiba Sang Prabu Samaratungga tertawa bergelak kemudian berkata, "Hahaha, tentu saja anakku, tentu saja. Aku pun pasti tidak suka punya seorang anak mantu yang berbudi rendah, yang lemah dan tidak memiliki kepandaian. Jangan kau khawatir anakku. Pangeran Pati Sriwijaya memenuhi semua syarat. Ia masih muda, gagah perkasa dan bijaksana pula." Akan tetapi hamba menghendaki bukti, Ramanda. Hamba hanya mau menjalani tugas pernikahan kalau calon suami hamba dapat membuktikan semua sifat-sifat yang menjadi syarat itu. Jadi kau menghendaki agar supaya diadakan sayembara untuk memilih calon suami, begitu? Demikianlah yang menjadi prasetya hamba, Ramanda Prabu. Sang Maharaja Samaratungga mengangguk-ngangguk lalu menarik napas sambil meraba-raba kumisnya. Akan tetapi di dalam sayembara, semua orang boleh memasukinya. Bagaimana nanti kalau pemenang sayembara itu seorang keturunan biasa saja? Bagi hamba, lebih baik menjadi istri seorang pemuda keturunan biasa yang memenuhi idaman hati daripada menjadi istri seorang raja besar yang tidak memenuhi syarat. Setelah tertegun beberapa lama, Sang Prabu menggeleng-gelengkan kepala. "Sungguh berbahaya anakku. Akan tetapi kalau sudah menjadi prasetyamu, tidak baik kalau dilanggar. Biarlah Yang Maha Agung menetapkan pilihan untukmu. Aku hendak mengadakan 3 macam sayembara. Pertama, peminangmu harus dapat menarik kendewa pusaka Dewan Danu. Kedua, ia harus dapat membersihkan hawa siluman yang mengotori puncak Gunung Papak.
Dan ketiga, ia harus dapat bertanggung jawab dan menyambut semua serangan dari mereka yang menyerbu karena pinangannya ditolak dan harus membela Shailendra dari serangan musuh. Sudah puaskah hatimu, Pramodawardhani? Berserilah wajah putri jelita itu. Kalau seorang ksatria muda dapat melakukan 3 hal yang disebutkan oleh ayahnya itu, maka terlaksanalah cita-citanya itu menjadi istri seorang yang gagah perkasa dan sakti. Ia hanya mengangguk lalu menundukkan kepalanya, akan tetapi kemudian terdengar kata-katanya perlahan. Sudah cukup, Ramada. Hanya saja, siapapun juga yang memenangkan sayembara harus pula melakukan sebuah syarat yang hamba tentukan sendiri kelak. Ayahnya tersenyum. Ia maklum bahwa putrinya mempunyai watak yang keras dan tinggi hati. Dan tentu saja sebagai seorang putri mahkota, Pramodawardhani ingin menghargai diri sendiri setinggi mungkin. Akan tetapi bagi seorang yang telah dapat menyelesaikan 3 macam tugas berat di atas, syarat apa lagi yang tak dapat dilakukan? Baiklah anakku, sekarang juga akan kuumumkan sayembara ini, sekalian dijadikan jawaban untuk pinangan Pangeran Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu Sang Maharaja Samaratungga lalu bersinewaka mengumpulkan semua pembesar dan hulu balang dan memerintahkan agar sayembara segera disebarluaskan. Juga para utusan dari Sriwijaya mendapat jawaban yang sama, yaitu pinangan dari Pangeran Pati Sriwijaya hanya dapat diterima apabila ketiga syarat sayembara itu terpenuhi. Utusan dari Sriwijaya itu dikepalai oleh 2 orang senopati Sriwijaya yang bernama Kalinggajaya dan Kalinggapati, 2 orang kakak beradik yang gagah perkasa. Sebagai utusan yang berbakti, mereka berdua sanggup untuk mengerjakan dan memenuhi syarat sayembara itu atas nama Pangeran Pati. Selain utusan dari Sriwijaya ini, banyak pula pangeran dan ksatria yang memasuki sayembara. Hari yang baik untuk pembukaan sayembara itu dipilih dan kemudian diumumkan. Di alun-alun telah dibangun sebuah panggung untuk Sang Prabu, Permaisuri, dan Putri Mahkota. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan. Thank you.